Dasar perintah zakat terdapat pada Quran Surat At-Taubah ayat 103, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholawataka sakal lahum wallahu sami'un alim, yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Terdapat dua kandungan pada ayat tersebut. Yang pertama, perintah menunaikan zakat, dan yang kedua, zakat berfungsi membersihkan dan menyucikan harta. Macam-macam zakat ada dua. Yang pertama, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu berarti bersih, suci. Sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan setiap muslim jelang Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan zakat mal berarti harta. Zakat yang dikenakan atas harta mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Zakat fitrah yang akan dibahas adalah dasar perintah zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah, waktu pelaksanaan zakat fitrah. Adapun hadis riwayat Al-Bukhari yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sak kurma atau 1 sak gandum kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita atau maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk ditunaikan sebelum masyarakat berangkat sholat Id. Hadis riwayat Bukhari. Terdapat kandungan dari hadis tersebut. Yang pertama, kadar zakat fitrah adalah 1 sak makanan pokok setempat. Yang kedua, kesunahan pengeluaran zakat fitrah sebelum sholat Id. Adapun ketentuan zakat fitrah, yaitu syaratnya harus beragama Islam, mengalami kehidupan di bulan Ramadan, mampu membayar zakat. Dan rukunnya, yang pertama itu ada niat, adanya muzaki atau orang berzakat fitrah, adanya mustahik atau orang yang menerima zakat fitrah, adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat fitrah. Dan kadarnya itu, yang pertama berupa bahan pokok daerah setempat, yang kedua kadar ukuran atau 1 sak sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Adapun waktu pengeluaran zakat fitrah, yang pertama jawaz atau takjil, wajib, afdol, makruh, dan haram. Jawaz atau takjil itu sekitar sejak awal sampai akhir Ramadan. Wajib itu terbenamnya matahari di akhir Ramadan, masuk malam 1 Syawal. Dan ketika afdol itu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat Id. Dan makruh itu setelah sholat Idul Fitri sebelum matahari 1 Syawal tenggelam. Dan haram itu setelah hari raya Idul Fitri, setelah tenggelamnya matahari 1 Syawal. Yang kedua yaitu zakat mal, yang akan membahas tentang dasar perintah zakat mal, ketentuan zakat mal, dan jenis harta zakat mal. Adapun Quran Surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum, yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Dan kandungan pada ayat tersebut yaitu kewajiban zakat pada harta yang dimiliki, dan zakat diberikan kepada orang yang berhak baik yang meminta maupun tidak diminta. Adapun ketentuan zakat mal, syarat wajibnya yaitu harus Islam, balik, berakal sehat, merdeka, harta milik sempurna, harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati, sudah mencapai nisab atau batas minimal jumlah harta wajib zakat, mencapai haul atau setahun, kecuali zakat hasil pertanian, dan harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Jenis hartanya yaitu emas dan perak, harta perniagaan atau tijaroh, hasil pertanian, binatang ternak, barang tambang atau ma'din, barang temuan atau rikos. Adapun jenis harta zakat mal, yang pertama emas dan perak. Berupa emas dan perak merupakan harta simpanan atau uang tabungan. Syaratnya bila mencapai nisab dan haul. Nisab emas 94 gram dan nisab perak yaitu 624 gram atau setara dengan 200 dirham. Kadar zakatnya itu sekitar 2,5%. Dan yang kedua yaitu harta perniagaan atau tijaroh.
Semua harta yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik dilakukan oleh perorangan atau individu maupun kelompok atau syirko. Syaratnya bila mencapai nisab dan haul. Kadar zakatnya 2,5%. Yang ketiga ada zakat pertanian. Syaratnya yang pertama, jenis tanaman yang banyak ditanam masyarakat. Yang kedua, jenis tanaman makanan pokok. Yang ketiga, telah mencapai nisab yaitu 5 wasak sekitar 750 kg tanpa kulit. Kadar zakat 10% tanpa tambahan biaya untuk pengairan, 5% dengan biaya untuk pengairan. Yang keempat yaitu zakat peternakan. Binatang ternak yang termasuk adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Nisab sapi atau kerbau adalah 30 ekor. Zakatnya 1 ekor anak sapi umur 1 tahun. Sedangkan nisab unta adalah 5 ekor. Zakatnya 1 ekor kambing umur 2 tahun. Yang kelima yaitu harta rikas. Barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Kadar zakatnya itu minimal 2,5%. Yang keenam yaitu harta makdin atau tambang, benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis. Kadar zakatnya itu minimal 2,5%. Adapun zakat profesi menurut ulama salaf dan menurut ulama khalaf. Para ulama salaf atau terdahulu tidak merumuskan adanya zakat profesi. Ulama yang mengikuti pendapat ulama khalaf tidak memperbolehkan adanya zakat profesi. Ulama Hijaz menurut Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Sedangkan menurut ulama khalaf yang sekarang harus dikeluarkan zakatnya, yaitu menurut Syekh Abdurrahman Hasan. Nisab sama dengan emas. Kadar zakatnya 2,5%, dibayarkan setiap tahun atau bulan saat mendapatkannya. Adapun mustahik zakat, yang pertama itu fakir, orang yang tidak mampu memenuhi setengah kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan pekerjaan untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Yang kedua yaitu miskin, orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Yang ketiga amil, yaitu orang atau lembaga, badan yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan kepada yang berhak menerima. Yang keempat yaitu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Yang kelima yaitu rikob, budak belian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Yang keenam gharim, yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Yang ketujuh sabilillah, seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Yang kedelapan yaitu ibnu sabil, musafir dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat, mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya.